Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejatinya orang yang akan diterima amalan ibadahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Rabbul Alamin mengatakan, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima khusus amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa jemaah. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah wali dari wali-wali Allah, yang nanti kita akan sampaikan dan yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab kita pada kesempatan pertemuan kali ini jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Maka beliau mengatakan dalam kitabnya bab yang ke-47 dari bab tersebut, babu alamati hubbillahi ta'ala li abdihi wa hassu ala takhalluqi biha was-sa'yu fi tahsiliha. Maka di sini beliau menyebutkan adalah bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya, kemudian anjuran kita untuk senantiasa berakhlak memiliki sifat tersebut, kemudian berusaha untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menunjukkan hal tersebut adalah Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-31. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka dengan kalian mengikuti aku, maka sungguhnya Allah akan mencintai kalian, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun dan lagi kasih sayang.
Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian atau mengingatkan kepada kita, dan para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayatul al-imtihan, ayat yang dia adalah ayat untuk menguji seorang apakah dia betul-betul mencintai Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini adalah ayat ujian disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di antara tanda seorang itu cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bodoh sekali atau sangat bohong sekali ada orang mengatakan, oh saya cinta kepada Allah, oh aku adalah orang yang senantiasa taat kepada Allahu Rabbul Alamin. Tapi ternyata banyak dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak kerjakan. Maka kita katakan semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Allah Rabbul Alamin mengabadikan, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka sungguhnya Muhammad itu tidaklah dia mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, tetapi dia mengucapkan hal tersebut karena memang wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti jemaah. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita meninggalkan semua yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara tanda cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka kata Allah Jalla Jalaluhu yang berikutnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, maka barang siapa di antara kalian yang dia keluar dari agama mereka, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka sungguh kami akan mendatangkan sekelompok kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dan dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apabila dia meninggalkan agamanya, jikalau kalian meninggalkan agama Allah, maka kami akan mendatangkan orang-orang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, dan ini juga penghinaan bagi orang-orang yang kafir, yang dia keluar dari agama Allah, yang dia tidak mau menyembah Allahu Rabbul Alamin. Yujahiduna fi sabilillah, kemudian mereka adalah orang-orang yang berjalan atau berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, kemudian dia tidak akan takut kepada orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghinanya. Dan itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dua ayat ini Allah Rabbul Alamin mengabarkan kepada kita ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang-orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Ada orang-orang yang akan diberikan kemudahan baik urusan dunia dan akhiratnya dia. Karena ketika dia sudah cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada dia dan Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Kita kalau ingin semua urusan kita ini mudah jemaah, maka minta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di antara nanti cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu jelas dengan melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Maka sangat disayangkan ada orang-orang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tapi dia tidak berusaha untuk mendekati Allah Jalla Jalaluhu dengan amalan-amalan soleh. Maka hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang bab ini, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan. Maka kalau kita mendapati ada hadis tetapi di sana mengatakan qala Allahu Jalla Jalaluhu atau qala Allahu Tabaraka wa Ta'ala, maka hadis itu adalah hadis qudsi namanya.
Hadis qudsi. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, Allah jalla jalaluhu mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Maka barang siapa yang dia mengganggu atau dia memerangi waliku, maka aku mengumumkan kepada mereka bahwasanya aku akan memerangi mereka. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah jalla jalaluhu itu memiliki wali dari hamba-hambanya, dan dia adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah jalla jalaluhu. Dia adalah orang-orang yang akan dibantu dan ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika ada orang yang memerangi mereka, ketika ada orang menghina mereka, maka Allah Jalla Jalaluhu mengumumkan bahwasanya aku perang bersama kalian yang menghina wali-wali Allah. Kemudian pertanyaannya, siapa wali-wali Allah tersebut? Karena banyak orang ketika dia mendapati sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa di orang tersebut, dia mengatakan dia adalah wali. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang melihat ada orang telanjang di luar sana, di jalan-jalan sana, dia katakan dia adalah wali Allah. Bahkan kalau ngelihat ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, dia mengatakan itu adalah wali Allah Jalla Jalaluhu. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajula, jikalau kalian melihat ada seorang laki-laki yatiru alal hawa, yang dia terbang di atas angin, wa yamshi alal ma, kemudian dia bisa berjalan di atas air, fala tusaddiquhu bi annahu waliyullah, jangan kalian katakan, jangan kalian benarkan bahwasanya dia adalah wali Allah, hatta tarau dinahu, sampai engkau melihat agamanya. Ternyata wali Allah itu bukan orang yang dia bisa terbang saja, jemaah. Yang dia bukan bisa jalan di atas air. Namun kita katakan banyak di antara riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat yang mereka bisa berjalan di atas air, dan itu pun sesuatu yang tidak disengaja, jemaah, tidak bisa diulang berkali-kali. Kemudian jelas kita mengetahui sahabat itu adalah sahabat yang sangat mulia, yang dia taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang dia salah kaprah tentang masalah wali. Sedikit beda dengan kita, dia mungkin punya karamah atau mungkin dia bisa terbang, sudah dikatakan dia adalah wali Allah tanpa dilihat apakah agamanya benar atau apakah dia mengerjakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena seringkali kita dengar, oh ini adalah wali Allah, ternyata dia tidak pernah sholat. Oh ini adalah wali Allah, ternyata dia tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh. Mungkin ada orang mengatakan, Ustadz dia sudah makrifat, Ustadz, yang dia sudah menyatu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sekarang pertanyaannya secara logika, siapa orang yang paling makrifat kepada Allah Rabbul Alamin? Apakah kita lebih makrifat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa ana akhsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling khawatir dan takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apakah beliau pernah meninggalkan sholat? Apakah beliau pernah membuka auratnya kemudian jalan-jalan telanjang di pasar, jemaah? Tidak ada riwayat satupun tentang permasalahan hal tersebut. Bahkan kita mendapati ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau masih bertanya dan mengingatkan kepada kita, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum, salat, salat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang di bawah tanggungan kalian, yaitu istri-istri kalian, budak-budak kalian, jaga mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat tersebut, dan beliau tidak pernah meninggalkan salat, jemaah. Dan Nabi adalah wali Allah, bahkan kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ada orang yang dia datang, yang entah berantah dari mana dia, jemaah. Masalah salat pun dia enggak faham, tentang masalah wudu dia enggak faham. Dia mengatakan paling tahu tentang Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia meninggalkan salat. Ada orang-orang yang mengatakan kalau kita sekedar berjalan saja itu sudah salat. Dari mana dia mendapatkan dalil bahwasanya hanya sekedar berjalan di jalan ketika datang waktu sholat itu adalah sholat? Tidak ada dalil tentang hal tersebut, jemaah. Nah, mungkin kalau kita lihat dalam permasalahan fikih,
Kalau antum melihat tentang masalah bab solat, maka solat secara bahasa itu adalah ad-du'a'u bi khairin, yaitu berdoa, yaitu memohon kebaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu, berzikir kepada Allah. Itu memang solat secara bahasa. Tapi yang solat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muftatahun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Dia buka dengan takbirnya, kemudian dia tutup dengan dia salam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak ragu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu pun menjelaskan siapa si wali-walinya yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Yunus, yaitu ayat yang ke-62, 63. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir pada dirinya. Dia tidak merasa sedih, dia tidak merasa takut pada dirinya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menerima hal itu. Walaupun mungkin dia sering diuji oleh Allah, karena dia tahu bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang akan terus diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia. Diuji dari keluarganya, diuji ekonominya, diuji ketika dia pun diberikan harta oleh Allah, diuji dengan hartanya. Ketika dia punya anak, diuji dengan anaknya. Karena Allah ingin lihat seberapa besar sih keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, seberapa besar sih ketergantungan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah ingin lihat. Bahkan sering kita sebutkan apa kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengatakan, oh saya sudah beriman, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu? Allah akan uji dia. Maka wali-wali Allah itu dia tidak merasa khawatir dengan ujian. Dia tidak merasa khawatir dari kekurangan yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah tidak akan mematikan seorang hamba sampai Allah melengkapi dan menyempurnakan rezekinya, jemaah. Kemudian di antara ciri-ciri wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu pengertian dari takwa itu adalah mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah sekemampuan kita, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu adalah orang-orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan disebutkan di antara para ulama kita, mereka mengatakan fa auliya Allahi humul mu'minuna al-muttaqun. Dan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka semua orang yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia beriman kemudian bertakwa kepada Allah, maka merekalah wali-wali Allah. Berarti kalau kita beriman kepada Allah, dan alhamdulillah semua kita beriman, jemaah. Kemudian kita juga berusaha untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata kita adalah wali Allah. Enggak mesti harus bisa terbang, jemaah. Enggak mesti harus bisa jalan di atas air. Enggak mesti harus bisa jalan di atas kabel, misalnya di atas tali, jemaah. Maka enggak mesti harus seperti itu. Karena yang jadi patokan orang itu menjadi wali Allah adalah orang-orang itu adalah orang yang beriman. Kemudian dia mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian wali Allah itu tidak maksum dari kesalahan. Karena banyak orang mengatakan, oh kalau wali Allah ini maksum dia dari kesalahan, nggak pernah melakukan kesalahan, dia luar biasa, dia kayak seperti malaikat. Nggak ada. Nabi SAW pernah melakukan kesalahan, jemaah. Bahkan diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Abasa wa Tawalla. Bagaimana ada seorang sahabat Ibnu Ummi Maktum
yang beliau lagi duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba orang-orang Quraisy ini datang dari kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, kemudian ditinggalkan Ibnu Ummi Maktum. Ketika datang untuk belajar ilmu agama, beliau tidak menghiraukan Ibnu Ummi Maktum, bahkan beliau bermuka masam. Kan biasanya seperti itu jemaah. Kalau lagi kumpul-kumpul kita dengan orang-orang petinggi-petinggi, ada orang ingin belajar sama kita, kita kepengen dia pergi dulu, jangan dia dekat-dekat. Itu yang dilakukan, dan Allah Jalla Jalaluh tegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abasa wa tawalla anja'ahumul a'ma. Maka muka beliau bermuka masam ketika ada orang yang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tegur Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yang mengatakan diri kita lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oh kita tidak pernah salah, oh kita adalah orang maksum. Bahkan kalau dia berzina, dia diampuni dosanya jemaah. Ada orang-orang kalau dia mengatakan dirinya ada wali Allah, dia berzina, dia melakukan perbuatan haram, bahkan dengan enaknya dia mengatakan Allah yang menggerakkan saya untuk melakukan hal tersebut. Karena Allah itu sudah nyatu sama dia, maka dia sekarang adalah majbur, dipaksa oleh Allah. Berarti semua yang dia kerjakan itu adalah perbuatan Allah jemaah. Berarti nanti lama-lama dia nanti ingin disembah oleh orang lain. Nah, dia sudah menyatu dengan Allah, berarti layak dia untuk diibadahi dan seterusnya. Padahal orang yang paling mengenal Allah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang dia mengaku bahwasanya dia adalah wali Allah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita katakan menjadi wali Allah itu adalah bisa. Semua kita bisa menjadi wali Allah dengan syarat kita beriman kepada Allah, kemudian kita bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian diingat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan kabar kepada kita, wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, tapi orang yang dia dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Maka tidaklah ada sesuatu dari seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allahu Jalla Jalaluhu, yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada mereka. Maka di antara cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Jalla Jalaluhu itu adalah mengerjakan yang wajib jemaah. Mengerjakan yang wajib. Di antara yang wajib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam rukun Islam, maka di antaranya adalah kita mengerjakan salat. Kita perbaiki salat kita, jangan asal-asalan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ada orang yang dia salat 60 tahun dia mengerjakan salat jemaah, tapi Allah tidak terima salatnya sama sekali. Karena ternyata masih ada yang salah, masih ada wudunya yang tidak benar. Bahkan ada seorang sahabat yang dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berwudu, kemudian dia sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia untuk mengulangi sholat dan wudunya. Ternyata masih ada yang kelewatan. Dan ingat, wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau wudu tidak sempurna, sholat itu tidak ada gunanya. Enggak boleh ngebut-ngebut untuk wudu. Bahkan ini sahabat ini dia mungkin tergesa-gesa berwudu, ada di bagian tumitnya itu tidak terkena. Karena biasanya kita kalau lagi wudu itu, pas mau basuh kaki kita itu apa yang kita kerjakan? Kita buka keran kemudian siram kaki aja. Kita nggak perhatikan di belakang. Kadang-kadang yang sering nggak kena itu di bawah mata kaki itu jemaah. Kalau mantul lihat di bawah mata kaki yang mungkin yang kerja apa itu, kemudian masih ada kadang-kadang yang warna putih-putih itu nggak bisa kena dengan air. Antum harus gosok dia jemaah. Antum harus gosok dia, sehingga akan meresap kemudian kena ke seluruh anggota dari wudhu kita. Kalau ternyata itu tidak bisa kita kerjakan, itu terlewatkan, sholat kita tidak benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang dia tidak dibasuh ketika berwudu, maka neraka wail baginya. Dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak sempurna wudu kita ya cuma. Begitu juga ketika kita sholat, maka perbaiki sholat kita. Jangan kita mencukupkan, oh sudah kayak seperti ini dari zaman dahulu Ustadz. Tidak.
Kita diberikan akal oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk mempelajarinya, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, tidaklah ada seorang hamba mendekatkan sesuatu atau mendekat kepadaku yang paling aku cintai kecuali apa yang aku atau dari apa yang aku wajibkan kepada mereka. Maka silakan kita jaga salat kita, kemudian kita jaga puasa kita jaga zakat kita ketika zakat atau sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas disebutkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya dia haul 1 tahun. Kemudian yang berikutnya kalau bisa pergi haji maka silakan berhaji. Ini kewajiban yang disebutkan dalam rukun Islam. Kemudian kewajiban yang lainnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Maka tidaklah ada seorang hamba yang dia terus menerus mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya. Ternyata di samping amalan yang wajib yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, amalan sunnah juga mendatangkan kecintaan Allah, jemaah. Karena ini adalah bukti bahwasanya kewajiban yang kita kerjakan itu ada faedah dari sana. Antum kalau mengerjakan kewajiban kemudian ada imbasnya bisa mengerjakan yang sunnah, berarti kewajiban itu adalah amalan yang terbaik yang kita kerjakan, jemaah. Kemudian kita sampaikan bahwasanya amalan-amalan yang wajib ini kadang banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Terutama kita katakan adalah sholat. Siapa yang tadi sholat maghrib 100% yang dia ingat adalah Allah Rabbul Alamin? Gak ada kita kayaknya, jemaah. Kalau antum sholat itu 100% yang antum fokus, antum pikirkan adalah Allah. Tapi ternyata terkadang lewat, oh ini anak sudah tanggal berapa, ini mau tanggal 20, disuruh bayar SPP, pusing belum dapat gajian, jemaah. Disuruh bayar tanggal 20 bayar SPP, atau mungkin tanggal sekian, kita mikir ini usaha kita tadi ada yang bangkrut, mungkin ada yang tidak laku, itu masuk di dalam sholat, jemaah. Diingatkan semuanya oleh syaitan untuk mengganggu fokus kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dia nyantri nanti musator hafalan, di dalam sholat keingat satoran hafalannya sekian apa yang nanti dia baca. Kemudian bapak-bapak yang lagi pusing, apalagi yang pernah kita sebutkan, token listrik sudah mulai berbunyi, jemaah. Kemudian tempat beras sudah mulai menipis, sudah mulai kelihatan dasarnya, jemaah, ember itu. Kemudian pempes anak antum tinggal 1 biji, antum sholat dan belum gajian, jemaah. Pusing kita nyari cara solusinya kayak gimana itu. Dalam sholat itu ingat kayak gimana selesai sholat ini, habis nih. Token listrik itu bunyi-bunyi terus. Ini beras sudah mulai kurang, anak sudah banyak lagi. Itu masuk di dalam sholat, jemaah. Akhirnya fokus kita kepada Allah Jalla Jalaluhu itu berkurang. Maka di antara cara dan hikmah Allah Jalla Jalaluhu untuk menyempurnakan yang wajib yang kurang tadi adalah dengan mengerjakan yang sunnah. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Wa qala Allahu jalla jalaluhu unzuru hal lil abdi min tatawwu'in fatukammilu man taqasa minal fariidhah. Maka amalan yang pertama kali dia akan dihisap oleh Allah Jalla Jalaluhu dari amalan seorang hamba adalah solatnya. Kalau solatnya baik dia akan selamat dan dia akan sukses. Kalau solatnya buruk dia akan celaka dan dia akan binasa. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada para malaikat, lihatlah apakah ada pada hambaku ini solat-solat sunnah. Kalau ada dari solat-solat sunnahnya atau ibadah-ibadah sunnahnya, maka hendaknya disempurnakan apa yang kosong dari atau apa yang kurang dari hal yang wajib. Maka sholat sunnah itu jangan dilalaikan. Oh, sekedar wajib aja kan cukup, Ustaz. Kita ini iman kita tidak seperti iman para sahabat. Yang sahabat itu datang pada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa lam haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau aku salat wajib, kemudian puasa wajib, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, dan aku enggak tambah sama sekali ya Rasulullah. Apakah aku dijamin masuk surga? Nabi mengatakan, iya, engkau dijamin masuk surga.
Tapi ibadah kita nggak sama dengan ibadah para sahabat. Karena ternyata kepala kita banyak penuh dengan urusan dunia. Semua kita jemaah. Bahkan yang menyampaikan pun seperti itu, nggak akan pernah lepas kita di pikiran kita ketika ibadah itu ada saja yang lewat. Buktikan aja nanti kalau antum salat isya coba. Salat isya, tadi salat maghrib apa yang kita pikirkan? Macam-macam yang kita pikirkan. Oh, nanti setelah selesai salat maghrib tadi istri sudah berpesan mau dibelikan tahu tek dia. Antum cuman bawa duit cuman 5.000 ini. Harus pulang dulu nanti ngambil duit. Itu teringat di pikiran kita, cuma. Itu teringat, banyak yang teringat di pikiran kita. Sehingga kita harus lengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah ini juga akan mendatangkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, tidaklah ada seorang hamba yang dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kalau Allah Jalla Jalaluhu sudah cinta kepada kita, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya tidaklah yang dia akan dengar kecuali kebaikan saja. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, kemudian dengan tangannya dia mengambil, tidaklah dia mengambil kecuali kebaikan semua jemaah. Maka dia kalau nyari nafkah itu yang diambil yang baik-baik saja. Maka dia akan terhindar dan dijaga oleh Allah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita adalah hal-hal yang halal. Kalau hal-hal yang haram yang masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Itu daging mana saja yang dia tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, warijlahu allati yamsi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan, yang tidaklah dia berjalan dengan kakinya kecuali ke tempat yang baik saja. Wa in sa'alani u'tiyannahu au u'tiyannahu wala in ista'adani fala u'idannahu. Maka kalau dia meminta kepadaku, kata Allah Jalla Jalaluhu, aku akan kabulkan doanya. Dan kalau dia meminta pertolongan, maka aku akan berikan dia pertolongan. Dan ingat, doa kita ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang tidak seperti yang kita minta. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan kepada malaikat Jibril setelah Allah Jalla Jalaluhu mencintai hamba tersebut karena dia mendekatkan diri dengan hal yang wajib, dia mendekatkan dirinya dengan hal yang sunnah, maka Allah Jalla Jalaluhu nada Jibril, memanggil malaikat Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu Jibril. Maka sungguhnya aku mencintai fulan, kata Allah Jalla Jalaluhu, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyeru orang-orang yang menyeru penduduk yang berada di atas langit. Fanada fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, maka cintailah mereka. Maka semua penduduk langit itu cinta kepada orang tersebut. Maka tidaklah dia berada di muka bumi ini kecuali dia diridhoi oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di antara keutamaan ketika Allah cinta sama kita, jemaah. Semua yang kita inginkan pasti akan dikasih. Tapi ingat, sebagaimana kita sebutkan, bahwasanya terkadang apa yang kita minta itu tidak dikasih seperti itu, tapi dikasih yang lebih baik, yang lebih kita butuhkan daripada yang kita minta. Ada orang minta uang 60 juta, berpuluh-puluh tahun dia minta uang 60 juta. Tetapi berpuluh-puluh tahun itu dia tidak pernah sakit. Bisa jadi uang 60 juta itu sudah dicairkan sudah. Tapi dia berbentuk kesehatan, bukan berbentuk uang dan seterusnya. Namallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil, pertama, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita semua bisa menjadi wali Allah, yaitu dengan syaratan kita beriman kepada Allah, kemudian bertakwa, mengerjakan semua yang diperintahkan, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh
oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, orang yang menjadi wali Allah itu nggak mesti harus pintar terbang, gak mesti dia harus pintar berjalan di atas air, tidak. Tapi agamanya yang terbaik yang kita lihat. Kemudian dengan yang wajib itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan akan mendatangkan kecintaannya. Kemudian jangan lupa juga hal-hal yang sunnah. Dengan hal yang sunnah itu pula akan mendatangkan kecintaan Allah. Dan itu juga untuk melengkapi sesuatu yang wajib yang kita kerjakan yang tidak sempurna. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas atau mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, Bismillah, Pak Ustadz. Tadi untuk menjadi wali Allah itu dari beriman dan bertakwa ya. Mungkin bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa gitu ya. Untuk kita ya semua yang sekarang ini mungkin masih jauh dari situ ya Pak Ustadz ya. Masih jauh dari situ, dan juga untuk mengetahui bahwa tadi disampaikan dicintai oleh Allah itu diberikan satu ujian. Nah, sedangkan ujian ini kan di dalam masyarakat ini mungkin kalau beberapa yang sudah mengerti kita akan ikhlas gitu ya. Tapi ada juga yang memang sehingga mereka mensalahartikan ini satu hukuman gitu ya. Ujian itu hukuman yang sehingga tidak kembali lagi untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan, ada seperti itu. Nah, jadi mungkin yang pertanyaan saya adalah yang paling mungkin simpel ya Ustaz ya, pada saat amal kita diterima gitu ya, pada saat kita melakukan hari-hari itu, apakah ada beda gitu ya di kita tuh merasa seperti apa bahwa kita ini memang amal kita hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Ustaz. Nah, jemaah. Di sini bagaimana sih cara mengetahui amalan kita diterima? Itu pernah kita sebutkan, jemaah. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu, ketika kita beramal kita lupa dengannya. Antum kalau beramal lupa sudah, ya sudah, itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Antum bersedekah, tapi antum nggak pernah ingat lagi antum pernah bersedekah, itu berarti amal yang diterima. Kemudian di antara cara juga mengetahui bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah, kita tidak senang kalau amalan itu diketahui oleh orang lain. Itu cuma disembunyikan saja. Dan ini terjadi, ternyata dilakukan oleh para sahabat. Banyak amalan-amalan yang mereka sembunyikan, dan itu yang membuat mereka dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Bilal, yang beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu subuh beliau mengatakan, tadi malam aku diajak masuk ke dalam surga, diizinkan masuk oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surga. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak masuk akal jemaah, tapi itu kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan di antara tanda cinta kita kepada Nabi ketika beliau mengabarkan sesuatu yang dia mungkin nggak masuk akal, maka kita tetap benarkan hal tersebut. Ini nama cinta yang seutuhnya jemaah. Karena kita kan kadang-kadang kalau istri kita cerita, kalau antum ingin mendapatkan cintanya, ya antum iya-iyakan saja jemaah, iya dan seterusnya. Ini tanda cinta kita. Kalau antum langsung sanggah, kadang-kadang dia berubah menjadi orang yang jengkel, kemudian yang lainnya jemaah. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan gelar As-Siddiq dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia masuk akal atau enggak masuk akal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tadi malam aku masuk ke dalam surga, kemudian aku mendengar suara langkah kakimu wahai Bilal. Apa yang engkau amalkan dari amalan tersebut? Maka Bilal mengatakan, enggak ada yang istimewa ya Rasulullah, cuman satu saja ya Rasulullah. Apa itu? Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat setelahnya ya Rasulullah. Enggak ada orang yang tahu. Dia mengerjakan hal tersebut. Oh, berarti ini Bilal ini mengada-ngada dong dalam ibadah. Boleh dong kita mengada-ngada dalam ibadah. Kita katakan tidak, Nabi masih hidup pada waktu tersebut. Dan di antara sunnah Nabi itu ada namanya ikrar. Ketika ada sahabat melakukan suatu amalan, maka ditetapkan oleh Nabi SAW, itu sudah dari Nabi SAW. Jangan main-main nanti sekarang kita membuat, oh ini amalan-amalan, kan sahabat ada yang melakukan hal tersebut, maka tidak.
Kemudian ada amalan-amalan yang lain juga. Ada seorang sahabat yang dia menghilangkan atau tidak mendapatkan dalam dirinya, yaitu sesuatu yang dia merasa iri kepada orang lain. Ini adalah amalan-amalan yang tersembunyi, nggak mau diketahui oleh orang lain, itu tanda amalan kita diterima. Kemudian diantaranya juga cara supaya amalan kita itu diterima juga, tidak mudah untuk mengeksposnya jemaah, atau mengabarkan, menceritakannya, dikit-dikit foto ya. Tidak ada jemaah. Kemudian kita biasanya kalau sudah menyelesaikan amalan tersebut akan membuat kita banyak istighfar. Kenapa? Karena ternyata amalan yang kita kerjakan itu tidak lebih banyak daripada dosa yang kita kerjakan. Dosa kita ini terlalu banyak. Kita baru bersedekah 1 juta saja jemaah, maka ketika kita pikirkan dosa kita ini sangat banyak, kita tidak akan merasa bangga kemudian merendahkan orang lain. Maka itu di antara tanda-tandanya disebutkan oleh para ulama. Dia menganggap amalannya kecil, kemudian setelah dia melakukan amalan, dia beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala untuk mengetahui tanda-tanda kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari amalan-amalan soleh. Kemudian kita katakan jemaah, orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang maksum jemaah ya. Wali-wali Allah itu bukan wali Allah yang maksum dari kesalahan, tidak. Maka lihat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, bisa antum buka, yaitu ayat yang ke-133 sampai 134, bagaimana orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, seterusnya dia melakukan amalan. Kemudian 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah, yang dia kalau melakukan suatu perbuatan buruk, dia menzalimi dirinya, dia melakukan perbuatan fahisah, dia bersegera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wali Allah itu bukan orang yang maksum jemaah, bukan orang yang terbebas dari kesalahan. Ya kayak kita, kadang-kadang kesalahan itu hampir tiap hari, tapi kita terus bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tiap hari beliau bertobat bahkan sampai 100 kali, karena mengatakan bahwasanya dosa kita ini terlalu banyak dari amalan soleh yang kita kerjakan. Allahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nggak ada. Nah, Allah ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, terus diberikan kesempatan, dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dijauhkan dari su'ul khatimah, dan semoga kita bersama keluarga kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.